Perkenalkan, nama saya Tegar Yudianugrah dari kelas 12 MIPA 4, nomor presensi 33. Di sini saya akan menjelaskan fungsi musik sebagai pengiring tarian dan pengiring teater. Pengiring tarian. Simbol yang pertama yaitu simbol budaya. Yang dimaksud menjadi simbol budaya di sini, musik akan selalu hadir melengkapi gerakan tarian. Kedua unsur inilah yang kemudian membentuk sebuah budaya dari masyarakat. Tentu saja, ringan musik dalam tarian akan selalu berkaitan erat dengan bagian dari kebiasaan yang akan diingat oleh masyarakat tempat tarian tersebut berasal. Dilihat dari perbedaannya, musik yang telah mendarah daging menjadi bagian budaya tersebut sangat beragam. Jadi bukan hanya alunan musiknya saja yang menjadi identitas suatu masyarakat, melainkan juga bentuk hingga jenis dari alat musik itu sendiri. Beberapa contohnya yaitu meliputi gamelan hingga non-gamelan yang berupa perkusi. Sarana pelengkap, komunikasi. Fungsi musik dalam tari berikutnya adalah sebagai sarana pelengkap komunikasi. Sebab tarian merupakan salah satu jenis yang membawa banyak pesan di dalamnya. Pesan tersebut seolah dikomunikasikan oleh penari dalam wujud gerakan yang begitu indah dengan menambahkan musik. Maka suasana atau gambaran yang disampaikan kepada penonton menjadi semakin jelas. Berbagai jenis alunan musik pun juga dinilai sangat mempengaruhi latar suasana di dalam tarian itu sendiri. Beberapa karakter suasana yang ingin dibangunkan dalam tarian, yakni berupa watak halus, keras, indah ataupun gagah. Mengatur tempo dalam seni tari. Hal mendasar yang perlu dipahami oleh semua penari ialah mengenai tempo gerakan. Sebab melalui tempo, alur cerita dalam tarian tersebut menjadi semakin mantap dan tersampaikan. Terlebih jika tarian tersebut menggunakan musik sebagai latarnya, maka fungsi musik dalam tari salah satu ini yang menjadi sesuatu yang penting. Hampir mustahil bagi penari untuk dapat menyesuaikan irama dan menentukan waktu di setiap gerakan tanpa dibantu dengan alunan musik, di mana irama dalam tari yaitu pengatur waktu cepat atau lambatnya dari satu rangkaian gerak saling mengiringi. Saat tempo yang dimainkan oleh penari cukup baik, maka kekompakan penari pun juga dapat dilakukan dengan baik pula. Sebab semua penari akan memiliki sebuah nada ketukan yang sama saat melakukan pergantian gerakan secara bersama-sama. Mustahil bagi penari dapat menunjukkan gerakan yang sama tanpa iringan musik di belakangnya. Selanjutnya yaitu meningkatkan rasa emosional. Fungsi musik dalam tari yang keempat adalah sebagai instrumen yang meningkatkan rasa emosional dari sang penari. Bagi penari, emosi merupakan salah satu hal yang penting yang diperhatikan. Merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Sebab penari dinilai mampu membawakan tarian dengan lebih indah saat mereka mengilhami setiap gerakan yang dibawakannya. Musik merupakan sarana yang dapat membantu penari agar lebih dekat dengan penghayatan terhadap tarian itu sendiri. Bahkan, sejak zaman prasejarah, musik tersebut merupakan bagian dari tarian yang tak boleh ditinggalkan. Di beberapa tarian, musik bahkan dapat mengundang hawa mistis tatkala sang penari selalu terbawa oleh suasana yang berhasil dibangun. Mempertegas gerak. Fungsi musik dalam tari yang terakhir adalah untuk mempertegas gerakan. Dalam seni tari, tentu terdapat banyak gerakan yang ditonjolkan dengan tekanan-tekanan tertentu. Tekanan tersebut diatur oleh tenaga yang ada di dalam tubuh. Hal ini tak lain untuk memberikan suasana dan kesan yang lebih dalam bagi penonton saat mengamati setiap gerakan tari. Untuk mendapatkan energi tersebut, di sanalah musik hadir untuk melengkapi gestur penari. Selanjutnya, mempertegas ekspresi gerakan, tari akan lebih sempurna saat terdengar hentakan atau perpindahan nada dari musik yang mengalun merdu dan jelas. Pada beberapa tarian seperti karakter yang tegas, maka musik juga akan menyesuaikan
Hal tersebut juga berlaku pada tarian pada karakter lembut, maka dengan musiknya akan terdengar lebih halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi musik sebagai pengiring teater. Yang pertama yaitu memberikan ilustrasi yang memperindah. Karya drama merupakan karya seni, maka perlu ada penghiasnya. Hiasan pada awal dapat memikat penonton dan membawa ke arah perhatian pada pentas. Hiasan pada akhir lakon sekaligus mempersilahkan penonton pulang. Selanjutnya yaitu memberikan latar belakang. Selanjutnya yaitu memberikan latar belakang. Latar belakang ini dapat berarti latar belakang kebudayaan, latar belakang sosial, ataupun keagamaan. Dapat juga latar belakang karakter. Selanjutnya yaitu memberikan warna psikologis. Untuk menggambarkan warna psikologis, musik sangatlah besar manfaatnya. Peran yang sedih, kacau, terkejut, gembira, semua dapat diberikan tekanan dengan musik yang sesuai. Selanjutnya, memberikan tekanan kepada nada dasar drama. Nada dasar drama harus dipahami oleh penonton. Dengan musik yang sesuai dapat mengungkapkan jiwa dari drama itu. Penonton akan terhanyut ikut terlibat dalam teater. Selanjutnya yaitu suasana batin yang pokok dari drama tersebut. Membantu dalam penanjakan lakon, penonjolan, dan progresi. Di samping itu juga membantu pemberian isi serta peningkatan irama permainan. Selanjutnya yaitu membantu dalam penanjakan lakon, penonjolan, dan progresi. Di samping itu juga membantu pemberian isi serta meningkatkan irama permainan. Selanjutnya, memberi tekanan pada keadaan yang mendesak. Selanjutnya, memberi tekanan pada keadaan yang mendesak. Selanjutnya, memberikan selingan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.